Kalau sudah sampai di sini, ini adalah awal Anda mempunyai tenaga dalam. Bagaimana menggunakannya? Mungkin Anda pernah melihat seorang guru silat yang menggunakan juga tenaga dalam, ya. Bagaimana melemparkan murid-muridnya dengan tenaga dalam, terlempar ke sana, ya. Tapi ketika kemudian guru bela diri tersebut nantang beberapa orang yang mempunyai seni bela diri yang lain, ya, itu akhirnya guru tersebut menjadi bonyok. Saya katakan bahwa ketika Anda menggunakan tenaga dalam untuk berkelahi, Anda konyol. Karena bagaimanapun, ketika Anda berkelahi, Anda harus pukul-pukulan. Tumbuk lah, dapat duit aku. Tumbuk lah handang tuh. Bukan lempar-lemparan dengan menggunakan tenaga dalam. Oke ya, saya Indi Sujawe di Spiritual Indonesia akan membahas tentang bagaimana membangkitkan tenaga dalam. Pertanyaannya adalah, apakah tenaga dalam itu ada? Ya, ada. Tapi apakah tenaga dalam itu bisa dipakai untuk membela diri? Kalau untuk pukul-pukulan tentu saja tidak. Sebetulnya tenaga dalam itu adalah tenaga dasar. Kalau dalam bahasa Tionghoa atau Cina, ya, disebutnya Qi. Bangkit, kalau dalam kebudayaan Cina, tenaga dalam itu bangkit, atau Qi itu bangkit dari energi dua jari di bawah pusar, ya. Saya tidak menggunakan kata cakra karena saya tidak membahas tentang itu. Tapi yang jelas tenaga dalam itu bangkitnya adalah melalui pengendalian atau pengoperasian, lebih tepatnya pengoperasian pernapasan dengan melalui otot perut. Oke ya, kita bahas. Di tubuh kita ada dua rongga besar secara garis besarnya, ya. Rongga dada dan rongga perut. Di antara rongga dada dan rongga perut itu ada yang pembatasnya disebut dengan diafragma. Tetap ketika kita menghirup udara atau menghirup napas, tetap saja akan masuk ke dalam paru-paru yang berada di rongga dada. Tetapi untuk bagaimana membangkitkan tenaga dalam, kita melatih bagaimana otot perut yang menarik napas. Walaupun napas itu tetap ke arah paru-paru. Contoh, perhatikan perut saya. Nah, ada latih gitu, ya. Udara masuk atau pernapasan masuk melalui hidung dan mengeluarkan dari mulut, ya. Latih saja begitu beberapa kali sampai Anda terbiasa. Nah, kalau Anda sudah terbiasa, maka langkah berikutnya atau langkah kedua adalah dengan mengeraskannya atau mengedutkan dengan lama. Kalau mengedutkan itu intervalnya kira-kira sepersekian detik, tapi mengeraskannya, mohon maaf, seperti kita membuang kotoran atau pup. Gitu tuh. Tarik dulu napas, kencangkan otot perutnya seperti kita membuang pup tadi, ya, membuang kotoran. Ya. Perhatikan pernapasan saya. Ini lakukan beberapa kali. Langkah berikutnya atau langkah ketiga adalah mengeraskan semua otot hingga menurut kita energi tenaga dalam tadi mengalir ke seluruh otot tubuh. Ya, perhatikan lagi pernapasan saya.
lakukan beberapa kali. Oke ya. Langkah berikutnya, mengeraskan otot kemudian mengipas-ngipasnya seperti kita bertepuk tangan, tapi tidak nyampe, ya, tidak nyampe. Kemudian melembutkan semua otot dan rasakan energi yang saling bertolak, kayak kita kayak kita menekan balon yang berisi udara. Ya. Perhatikan lagi. Nah, ini tangan saya bukan dia bergerak, tapi seperti ada yang saling ada udara yang saling dorong-mendorong. Nah, lakukan ini secara terus-menerus ya, sampai Anda terbiasa. Oke ya. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini adalah awal Anda mempunyai tenaga dalam. Bagaimana menggunakannya? Itu butuh 2 orang. Nah, oke ya, kawan-kawan yang ingin melanjutkan bagaimana cara menggunakan tenaga dalam yang sudah Anda bangkitkan tadi, ya, bisa Anda bergabung di Telegram yang linknya nanti akan ada di deskripsi ya, yang ada di bawah. Dan kemudian yang Anda ingin yang ingin bertanya atau memberikan suatu komentar, ya silahkan nanti di Telegram saja, ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan suwung sajalah.